Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Solen 2 episode 159 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Suasana tegang langsung menyelimuti istana Kekaisaran Matahari Bulan pasca penyerangan sebelumnya, serta Sutianran terlihat sangat emosi. Pasalnya kota Mingdo telah diserang sebanyak 3 kali, bahkan yang lebih membagongkan, para menteri dan jenderalnya tidak mengetahui sama sekali siapa dalang di balik penyerangan. Bahkan jika bukan karena adanya pertahanan berlapis, dan dia menggunakan alat roh pertahanan tingkat 9, mungkin saja nyawanya sudah melayang. Seorang jenderal segera berusaha menenangkan kaisar. Mereka menjelaskan bahwa berkat sistem pertahanan kota yang sangat canggih, sebagian besar kekuatan serangan berhasil diredam. Selain itu juga, putra mahkota Suyunhan dipastikan selamat. Pasalnya berada di bawah perlindungan artefak pertahanan tingkat tinggi. Pasukan penjaga kerajaan juga telah kembali mengamankan kota Mingdo, sehingga kemungkinan serangan berikutnya dapat diminimalkan. Meskipun ucapannya adalah fakta, namun Sutianran tetaplah merasa curiga, di mana musuh mampu menyerang dengan sangat presisi, seolah-olah mengetahui seluruh pertahanan kekaisaran telah melemah, sehingga muncul pemikiran, apakah ada mata-mata di dalam istana kerajaan? Perkataan barusan langsung ditepis oleh sang jenderal. Dia beranggapan jarak antara kota Tianhai dan kota Mingdo sangatlah jauh, bahkan sangat mustahil bisa melakukan komunikasi dalam waktu singkat. Sehingga jika memang ada pengkhianat, masihlah mustahil bisa mengirimkan informasi dari kota Tianhai ke kota Mingdo dalam waktu 2 jam. Dengan kata lain, musuh kemungkinan telah memprediksi setiap langkah yang diambil oleh istana kerajaan. Di tengah-tengah ketidakjelasan tersebut, Dolo Yeyulin akhirnya menunjukkan diri dan melaporkan hasil penyelidikannya. Di saat dia menghadapi para musuh, dia mampu merasakan kekuatan mereka jauh melampaui pasukan biasa. Setidaknya terdapat 10 ahli Master Roh dengan kekuatan setara seorang Dolo. Sementara pemimpin mereka bahkan memiliki kekuatan setingkat Super Dolo. Dengan kekuatan sebesar itu, mustahil mereka bergerak tanpa meninggalkan jejak. Karena itulah muncul dugaan bahwa musuh telah mengembangkan teknologi alat roh rahasia yang mampu menyembunyikan keberadaan pasukan mereka. Fakta tersebut lantas membuat mereka yakin kalau pasukan musuh pastilah aliansi dari ketiga kerajaan asli benua Dolo. Di saat seluruh orang terkejut melihat kemunculan Dolo Dewa Kematian, Ye Sisui justru menegaskan pasukan musuh dengan kekuatan sehebat itu bukanlah berasal dari ketiga kerajaan asli benua Dolo, melainkan berasal dari Akademi Shrek. Terlebih lagi, Akademi Shrek bisa dianggap merupakan eksistensi terkuat di benua Dolo. Bahkan Akademi Shrek memiliki seseorang yang memiliki taktik luar biasa dan mampu menyembunyikan diri. Ucapan barusan langsung membuat perhatian mereka tertuju kepada Huo Yuhao, di mana Huo Yuhao adalah murid langsung Dewa Nagamuan, sekaligus pemilik atribut es tak terbatas. Mereka juga menuduh Huo Yuhao sebagai sosok yang pernah mencuri alat roh manusia robot, sehingga menyebabkan ledakan besar di kota Mingdo. Dengan adanya fakta tersebut, Ye Sisui beranggapan Yuhao memiliki kecerdasan luar biasa, serta pastilah dalang di balik penyerangan, sehingga dipastikan Huo Yuhao adalah ancaman terbesar bagi masa depan Kekaisaran Matahari Bulan. Oleh sebab itu,
Untuk menghilangkan masalah, Ye Sisui meminta Kaisar untuk segera memerintahkan Dewi Perang Juzi untuk menyerang kota Shrek dan menghabisi Huo Yuhao sebelum semuanya terlambat. Namun usulan tersebut segera ditolak oleh para jenderal. Mereka beranggapan saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai perang melawan Akademi Shrek. Pasalnya kota Shrek didukung oleh 3 kekaisaran besar, sehingga jika diserang saat ini juga, seluruh kekuatan mereka akan bersatu melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Sedangkan strategi terbaik adalah menghancurkan ketiga kekaisaran lebih dulu. Setelah semua negara pendukung runtuh, Akademi Shrek akan kehilangan seluruh kekuatannya dan jauh lebih lemah untuk dihancurkan. Meskipun demikian, Ye Sisui tetap bersikeras bahwa ancaman terbesar sebenarnya bukan dari 3 kekaisaran, melainkan Akademi Shrek itu sendiri. Di saat situasi semakin memanas dan perdebatan semakin intens, Kong Deming sekaligus memimpin para master alat roh kerajaan Matahari Bulan tiba-tiba menunjukkan diri. Bahkan meski hanya berada di level 94, dia terlihat mampu mengimbangi aura tekanan yang ditimbulkan oleh Ye Sisui. Tanpa basa-basi, Kong Deming lantas meminta Kaisar Sutianran untuk mementingkan keselamatan rakyat, serta meminta pendapat kepada Dewi Perang Juzi yang saat ini masih berada di garis depan sebelum mengambil keputusan. Di saat yang sama, Kong Deming memberikan informasi penting lainnya. Musuh ternyata memiliki kemampuan ruang luar biasa, sehingga mampu memindahkan ratusan senjata serta sejumlah besar Master Roh dalam waktu singkat, sehingga Kaisar tidaklah boleh sampai salah mengambil keputusan. Sementara itu di markas besar militer Kekaisaran Matahari Bulan di garis depan, Dewi Perang Juzi menerima seluruh laporan mengenai serangan terhadap ibu kota Mingdo, sehingga para jenderalnya menyarankan agar informasi tersebut dirahasiakan dari seluruh pasukan agar moral tentara tidak terganggu. Dalam diskusi tersebut, para jenderal mengingatkan Juzi tentang rencana invasi yang telah lama sudah dipersiapkan dengan matang. Mengubah strategi sekarang justru akan menghambat upaya penyatuan seluruh benua Doulo. Menurut mereka, selama Kaisar Sutianran tetap dilindungi oleh pasukan kerajaan, serangan kecil ke kota Mingdo tidak akan mempengaruhi hasil perang secara keseluruhan. Mendengarkan saran tersebut, Juzi akhirnya memilih untuk tidak menarik pasukan kembali ke kota Mingdo, melainkan tetap menjalankan rencana menguasai seluruh wilayah kerajaan Tianhun. Dengan begitu, mereka bisa segera menyerang wilayah kerajaan Xinglo, di mana dengan jutaan tentara, 6 benteng besar, serta ribuan alat roh modern yang telah disiapkan, mereka yakin kemenangan tinggal menunggu waktu. Terlebih lagi, para pasukan yang dipimpin oleh Adipati Harimau Putih tidak akan berani melakukan tindakan gegabah. Setelah melakukan pemikiran yang cukup matang, tanpa ingin mengambil resiko kehilangan tujuannya, Dewi Perang Juzi lantas memerintahkan seluruh bawahannya untuk menjaga kerahasiaan berita tentang serangan di kota Mingdo dan melanjutkan operasi militer sesuai rencana. Di sisi lain, Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali melanjutkan perjalanan menuju lembah untuk menemukan Kaisar Perak Biru. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh akar biru perak, sehingga membuat Yuhao dan Tang Wutong harus menghindari setiap serangan. Tepat ketika akar perak biru melepaskan serangan duri racun, Huo Yuhao tanpa basa-basi menggunakan atribut esnya untuk memblokir serangan. Dengan begitu tidak melukainya ataupun melukai akar biru perak. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kemampuan unik spiritualnya untuk menjinakkan amukan akar rumput perak biru.
Pasca kejadian tersebut, Huo Yuhao memanggil Kaisar Rumput Perak Biru dengan penuh hormat, sehingga tidak lagi menyembunyikan keberadaannya. Sang Kaisar akhirnya menunjukkan diri. Tanpa basa-basi, Huo Yuhao menjelaskan maksud kedatangannya. Dia memiliki seseorang sahabat yang memiliki roh pelindung rumput perak biru, tetapi tubuh sahabatnya telah terinfeksi kekuatan jahat asap racun, sehingga kondisinya semakin memburuk. Karena itulah, Huo Yuhao memohon agar Kaisar Rumput Perak Biru bersedia datang ke kota Shrek untuk menyembuhkannya. Namun sayangnya, sang Kaisar Perak Biru tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Dia mengakui dapat merasakan kekuatan luar biasa yang dimiliki Huo Yuhao. Bahkan jika Huo Yuhao menginginkannya, dia mampu membunuh dan merebut tubuhnya dengan mudah. Jadi untuk apa dia repot-repot meminta? Huo Yuhao segera menjelaskan bahwa dirinya telah menciptakan sistem tubuh jiwa demi membangun hubungan damai antara manusia dan binatang roh. Dia bahkan telah bersumpah tidak akan pernah lagi membunuh binatang roh tanpa alasan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Kaisar Rumput Perak Biru mengakui ketulusan Huo Yuhao. Namun sebagai pemimpin seluruh klan Rumput Perak Biru, dia memiliki tanggung jawab besar yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ucapan barusan justru membuat Huo Yuhao menyadari sesuatu. Dia mengetahui bahwa umur Kaisar Rumput Perak Biru hampir mencapai batasnya. Setelah berkultivasi selama 190.000 tahun, tubuhnya sudah tidak cukup kuat untuk melewati kesengsaraan surgawi berikutnya. Dengan kata lain, waktunya sudah tidak lama lagi. Tidak hanya itu, Yuo juga mengetahui satu fakta, di mana sang kaisar menolak permintaannya bukan hanya karena alasan sebagai kaisar, melainkan dia ingin menemukan seseorang pewaris demi menjadi kaisar yang baru. Tidak menyembunyikan apapun, Kaisar Rumput Perak Biru akhirnya mengungkapkan rahasia yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya bukan Kaisar Rumput Perak Biru berdarah murni. 10.000 tahun yang lalu, kaisar sebelumnya telah gugur, sehingga sebagai anggota keluarga kerajaan yang tersisa, dia terpaksa mewarisi tahta tersebut. Namun sayangnya, dikarenakan garis keturunannya tidak sepenuhnya murni, bakatnya pun memiliki batas. Dia sadar tidak akan mampu melewati kesengsaraan surgawi berikutnya dan mempertahankan kepemimpinan klannya lebih lama. Di sisi lain, setelah mempertimbangkan dengan matang, Dewi Perang akhirnya mengeluarkan perintah resmi kepada seluruh pasukan. 3 batalion utama segera bergerak menuju kota Shrek. Mereka diperintahkan membangun camp militer di sekitar kota, mendirikan benteng pertahanan, serta menyiapkan seluruh Master Alatro dan Alatro untuk menyerang kota Shrek kapan saja. Setelah seluruh persiapan selesai, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan kini langsung OTW menuju kota Shrek, sehingga pertempuran yang akan datang pastilah menjadi jauh lebih brutal. Nah guys, seperti itulah pembahasan lengkap alur cerita Dongguo Solen episode 159 ya guys ya. Waduh, dibikin lama ya sama pihak studionya. Kalau versi novelnya sih harusnya singkat ya guys ya, dimana nantinya King Huo Yuhao bakal melakukan baku hantam melawan para jenderal kerajaan Matahari Bulan. Dan dari pertarungan itulah Yuhao berhasil mengalahkan semua jenderal, termasuk pemimpin sekte Roh Suci alias Zongliwu, serta mengusir pasukan militer Kekaisaran Matahari Bulan dari kota Shrek. Waduh, mantap ya guys ya. Kalau kalian masih penasaran gimana sih kelanjutannya, langsung aja cek daftar playlist spoiler Solen 2 ya guys ya. Di sana udah Mimin buatkan sampai tamat. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.
to cry as you fade away.